Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nandaka dan teman saya. Alvito Abdurliano Agusari. Di sini saya akan menerangkan rangkuman materi UI UX, AR, VR, dan AI. Apa itu sih UI UX? UI yaitu user interface, tampilan visual untuk interaksi pengguna, mencakup button, ikon, menu, from input, warna, dan tipografi. Sedangkan UX yaitu user experiences, pengalaman pengguna saat menggunakan sistem meliputi usability, accessibility, learning, efisiensi, dan satisfaction. Selanjutnya ada prinsip, proses, dan manfaat UI atau UX. Ada juga prinsip UI atau UX. Konsistensi desain, navigasi mudah, feedback jelas, tampilan sederhana, fokus pada pengguna, dan desain yang responsif di berbagai perangkat. Ada proses UI atau UX, research, user persona, user flow, wireframe, prototype, testing, implementation, serta tahap memastikan produk sesuai kebutuhan pengguna. Manfaat UI atau UX meningkatkan kepuasan pengguna, mempercepat penyelesaian tugas, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu virtual reality atau VR. Pengertian dan cara kerjanya yaitu VR adalah lingkungan virtual 3D yang disimulasikan komputer. Cara kerjanya, headset VR menampilkan visual 3D, sensor gerak melacak gerakan pengguna, dan pemrosesan real time menghasilkan pengalaman impresif. Perangkat utama, headset VR, controller, serta sensor gerak dan kamera. Selanjutnya ada sejarah perkembangan virtual reality. Dari stereoskop hingga MetaQuest dan Apple Vision Pro pada tahun 1838, stereoskop ditemukan oleh Charles Weston. Pada tahun 1962, Sensorama Morton Helix. Pada tahun 1988, head-mounted display pertama Ivan Sutherland. Pada tahun 1984, istilah VR diperkenalkan Jaron Lanier. 1995, Nintendo Virtual Boy. 2012, Oculus Rift. 2014, Google Cardboard. 2020 sampai sekarang, MetaQuest dan Apple Vision Pro membawa VR ke era modern yang lebih imersif dan terjangkau. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan interaksi VR. Jenis VR non-immersif menggunakan pengguna tetap sadar lingkungan nyata, PC atau layar biasa. Semi-immersif sebagai imersif, contoh simulator penerbangan. Fully immersif, pengalaman total dengan headset VR dan sensor gerak. Tipe interaktif VR, navigasi, working, dan teleportasi dalam dunia virtual. Manipulasi, mengambil, memindahkan objek virtual. Sedangkan komunikasi, interaksi antara pengguna, dan seleksi, memilih objek atau menu dalam lingkungan VR. Komponen interaksi yaitu input gerak tubuh, suara, dan controller. Respon sistem, pemrosesan real-time terhadap aksi pengguna. Feedback, visual atau gambar 3D, audio, suara imersif haptik atau getaran atau sentuhan. Selanjutnya ada kelebihan,
Kekurangan dan penerapan VR. Kelebihan VR, pengalaman imersif yang mendalam dan meyakinkan, simulasi realistis untuk pelatihan dan pendidikan, aplikasi luas di berbagai bidang industri dan hiburan. Kekurangan VR, harga perangkat masih relatif mahal, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, resiko pusing dan mual, motion sickness bagi sebagian pengguna. Penerapan VR, game, Beat Saber, Half-Life, LEX, kesehatan, simulasi pelatihan operasi, pendidikan, museum virtual interaktif, industri, simulasi pelatihan kerja, dan desain produk. Dan selanjutnya yaitu augmented reality atau AR. Definisi dan karakteristik. AR adalah gabungan dunia nyata dan objek virtual secara interaktif dan real time. 3 karakteristik utama AR yaitu Ronald Azuma, menggabungkan dunia nyata dan virtual. Nomor 2, bersifat interaktif secara relatif. 3, objek virtual terdaftar di ruang 3D. Selanjutnya ada sejarah dan komponen sistem AR. Sejarah AR pada tahun 1992, Virtual Pictures pertama kali. 1967, definisi AR oleh Ronald Azuma. 2000-an, marker-based AR berkembang. 2010, AR komersial mulai meluas. 2016, Pokemon Go populerkan AR. 2020, AR AI dan 5G. Komponen hardware, display, smartphone, HMD, smart glass, sensor, dan kamera. Mendeteksi lingkungan, prosesor, pemrosesan data real time, input device, layar sentuh, controller, tracking system, melacak posisi, power supply, baterai atau daya. Komponen software, AR, SDK, kerangka pengembangan AR, computer vision, analisis visual, SLAM, pemetaan dan lokalisasi, 3D rendering, tampilan objek virtual, interaction dan input, pengelolaan interaksi, cloud integration, sinkronisasi data. Selanjutnya yaitu lingkungan AR dan jenis interaksi. Memahami lingkungan dan cara pengguna berinteraksi dalam AR. Lingkungan AR terbagi menjadi 4 tipe, yaitu physical atau dunia nyata murni, augmented, dunia nyata ditambah objek virtual, sedangkan contact hardware, AR yang menyesuaikan konteks pengguna, dan sosial atau kolaboratif, AR yang mendukung interaksi antara pengguna. AR juga dibedakan menjadi market based, menggunakan penanda khusus, dan markerless AR tanpa penanda, menggunakan sensor dan GPS. Jenis-jenis interaksi pengguna dalam AR. Terdapat 3 jenis interaksi utama dalam AR. Talk-based, sentuhan layar untuk memanipulasi objek virtual, gesture-based, gerakan tangan atau tubuh dikenali sistem, dan voice-based, perintah suara untuk mengontrol elemen AR. Kombinasi interaksi ini membuat pengalaman AR semakin intuitif dan responsif bagi pengguna. Selanjutnya ada Artificial Intelligence AI. Definisi, tujuan, dan cabang-cabang utama AI. AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk belajar dan mengambil keputusan. Tujuan otomasi, bantu keputusan, kenali pola, tingkatkan efisiensi. Cabang AI, machine learning, deep learning, computer vision, NLP, expert system, dan robotik.
Selanjutnya yaitu penerapan AI dan integrasi dengan AR dan VR. Penerapan AI, pendidikan tutor cerdas dan personalisasi belajar kesehatan diagnosis penyakit akurat. Sedangkan industri yaitu otomasi proses produksi dan transportasi kendaraan otonom. Sedangkan bisnis, chatbot dan analisis data. AI dalam AR, Object Recognition, mengenali objek nyata. Face recognition, identifikasi wajah pengguna. Gesture recognition, kontrol via gerakan tangan. Personalisasi konten AR secara real time. AI dalam VR, NPC cerdas. Karakter virtual responsif, simulasi realistis berbasis AI. Adaptive learning, menyesuaikan pengalaman pengguna, pelacakan gerakan akurat untuk interaksi imersif. Selanjutnya ada tren dan teknologi interaksi manusia dan komputer (IMK) di bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Interaksi manusia dan komputer (IMK) berperan penting dalam merancang sistem pembelajaran yang mudah digunakan, efektif, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Saat ini, berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Internet of Things (IoT), hingga Big Data mulai diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan proses belajar yang lebih interaktif serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan selanjutnya yaitu pentingnya teknologi dalam pendidikan. Sebelum adanya teknologi digital, proses pembelajaran sangat bergantung pada buku cetakan dan tatap muka. Saat ini, internet memungkinkan siswa mengakses ribuan sumber belajar hanya melalui komputer atau HP. Guru juga dapat memberikan materi tugas maupun ujian secara daring, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel. Teknologi tidak menggantikan guru, tetapi membantu guru menjadi lebih efektif dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Peran teknologi yaitu mempermudah proses pembelajaran belajar mengajar, memperluas akses informasi, mendukung pembelajaran jarak jauh, meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Yang terakhir yaitu membantu evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada tren teknologi pendidikan. Setiap teknologi memiliki fungsi yang berbeda. Artificial Intelligence membantu memberikan rekomendasi belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. AR dan VR memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata melalui visualisasi 3 dimensi. IoT memungkinkan perangkat di ruang kelas saling terhubung. Gamifikasi meningkatkan motivasi belajar dengan konsep permainan. Sedangkan Big Data membantu menganalisis perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Seluruh teknologi tersebut bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan menarik. Beberapa teknologi yang saat ini berkembang adalah yang pertama, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Internet of Things (IoT), gamifikasi, Big Data. Artificial Intelligence atau bisa disebut juga AI. AI dapat mempelajari kebiasaan belajar siswa sehingga mampu memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, apabila siswa sering mengalami kesulitan pada materi tertentu, sistem AI akan memberikan latihan tambahan kepada siswa
Selain itu, AI juga membantu guru menghemat waktu dalam mengoreksi tugas sehingga guru cepat lebih fokus membimbing siswanya. Contoh penerapan AI adalah ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Cloud, dan lain-lain. Dan berbagai learning management system LMS berbasis AI. Penerapan AI seperti contoh chatbot pendidikan, tutor virtual, koreksi tugas otomatis, analisis kemampuan siswa, rekomendasi materi belajar. Selanjutnya ada augmented reality AR dan virtual reality VR. Teknologi AR memungkinkan siswa melihat model 3 dimensi seperti organ tubuh manusia melalui kamera smartphone. Sementara itu, VR membuat siswa seolah-olah berada di laboratorium, museum, atau lokasi bersejarah tanpa harus datang secara langsung. Teknologi ini sangat membantu dalam pembelajaran yang membutuhkan visualisasi tinggi, seperti kedokteran, teknik, arsitektur, dan sejarah. Penggunaan AR dan VR juga meningkatkan minat belajar karena proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Dan selanjutnya yaitu Internet of Things atau IoT. IoT membuat ruang kelas menjadi lebih cerdas, misalnya sensor dapat mendeteksi jumlah siswa yang hadir, kemudian lampu dan pendingin ruangan akan menyala secara otomatis. Guru juga dapat memonitoring kondisi kelas melalui dashboard digital. Selain meningkatkan efisiensi pengguna energi, IoT juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan modern. Seperti contoh Smart Classroom, sensor absensi otomatis, lampu dan AC secara otomatis, laboratorium berbasis IoT. Selanjutnya ada gamifikasi dan big data. Gamifikasi membuat siswa lebih termotivasi karena mereka merasa seperti sedang bermain sambil belajar. Sementara itu, big data mengumpulkan data aktivitas belajar siswa dalam jumlah besar. Kemudian analisis untuk mengetahui pola belajar, perkembangan nilai, hingga kelemahan masing-masing siswa. Dengan demikian, sekolah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Contoh gamifikasi, poin, badge, level, leaderboard. Contoh big data, analisis performa siswa, evaluasi kurikulum, personalisasi pembelajaran, dan prediksi siswa yang berisiko putus sekolah. Dan selanjutnya adalah Smart Classroom dan Adaptive Learning. Adaptive Learning memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk setiap siswa. Apabila siswa dapat memahami materi, siswa akan memberikan materi yang lebih sulit. Sistem akan memberikan materi yang lebih sulit. Sebaliknya, jika siswa mengalami kesulitan, sistem akan memberikan penjelasan tambahan. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih efektif dibanding metode yang sama untuk seluruh siswa. Smart Classroom yaitu ruang kelas yang menggunakan berbagai perangkat digital yang saling terhubung. Adaptive Learning, sistem yang secara otomatis menyesuaikan materi dengan kemampuan siswanya. Selanjutnya ada e-learning dan MOOC. Platform e-learning memungkinkan siswa mengikuti pembelajaran dari mana saja. Selain materi berupa teks, platform ini juga menyediakan video, kuis, forum diskusi, hingga sertifikat. MOOC bahkan memungkinkan jutaan peserta mengikuti kursus dari universitas terbaik di dunia tanpa harus datang langsung ke kampus tersebut. E-learning, pembelajaran melalui media elektronik,
MOOC, Massive Open Online Course, seperti contoh Coursera Ruang Guru. Dan selanjutnya yaitu model pembelajaran modern. Metode-metode ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menjadi fasilitas yang membimbing siswa menyelesaikan proyek atau memecahkan masalah nyata. Model ini tersebut meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Model ini terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi siswa. Model pembelajaran berbasis teknologi meliputi Vivid Classroom, Blended Learning, Project-Based Learning, Problem-Based Learning. Selanjutnya ada blockchain dalam pendidikan. Blockchain memiliki sistem penyimpanan data yang sulit dimanipulasi, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyimpan dokumen akademik. Dengan blockchain, proses verifikasi ijazah menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko pemalsuan dokumen pendidikan. Blockchain dimanfaatkan untuk yang pertama menyimpan ijazah digital, yang kedua verifikasi sertifikat, yang ketiga keamanan data akademik, yang keempat transparansi informasi. Dan selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Walaupun teknologi menawarkan banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki akses internet yang memadai. Selain itu, guru dan siswa juga perlu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi agar pemanfaatannya benar-benar optimal. Beberapa tantangan penerapan teknologi. Infrastruktur belum merata, literasi digital masih rendah, biaya implementasi mahal, ancaman keamanan data masih kurang, kesiapan tenaga pendidik. Selanjutnya ada dampak teknologi. Teknologi mengubah peran guru dari satu-satunya sumber informasi menjadi pembimbing pembelajaran. Siswa juga menjadi lebih aktif mencari informasi sendiri, sehingga kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah semakin berkembang. Ada juga dampak bagi guru. Yang pertama menjadi fasilitator, yang kedua evaluasi lebih mudah, yang ketiga menggunakan media digital. Ada juga dampak bagi siswa. Yang pertama belajar lebih mandiri, yang kedua lebih interaktif, yang ketiga informasi lebih luas. Selanjutnya itu masa depan teknologi pendidikan. Di masa depan, teknologi diprediksi akan semakin terintegrasi dan dengan dunia pendidikan. AI akan semakin cerdas dan memberikan pembelajaran personal. Sementara AR dan VR akan membuat pengalaman belajar semakin realistis. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal perkembangan teknologi. Tren masa depan meliputi Artificial Intelligence atau AI, Internet of Thinking, Augmented Reality, Virtual Reality. Rekomendasinya yaitu meningkatkan literasi digital, pengembangan infrastruktur, pelatihan guru, dan yang terakhir kolaborasi dengan industri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lali kak direkam jemput, Cid. Lagi